Kembali lagi bersama saya Richard Rinaldi di Auto Rich. Dan apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Dan yang sehat, rezekinya banyak, bisa beli mobil tentunya. Ya amin ya. Oke Auto Rich, nah sekarang nih teman-teman, kita sedang ada mobil Honda Brio. Di belakang saya ini adalah Honda Brio tahun 2020 bertransmisi manual. Jadi kalau teman-teman sukanya dengan manual, tidak suka dengan suspensi yang memakai maticnya, ini cocok banget nih. Saya mau bahas mobil ini karena harganya menarik dan juga kondisi mobilnya juga masih segar banget. Yuk kita lihat. Brio 2020 manual transmission. Nah, warnanya putih teman-teman. Di sini catnya masih dalam keadaan yang bagus ya, 90% oke gitu ya. Paling hanya ada ya sedikit-sedikit bar pemakaian aja, tapi overall ini mobilnya masih segar banget. Nah, kalau teman-teman ingin meminang mobil ini, teman-teman bisa datang ke Tan City Mall ya, cari OLX Mobi. Nanti teman-teman bisa datang ke sana dan atau hubungi nomor telepon di bawah ini. Oke, kita bicara tentang Honda Brio nih teman-teman. Brio ini adalah sudah facelift ya, tapi memang kalau kita bandingkan dengan versi terbaru 2024-nya memang ada sedikit perbedaan di grill nih teman-teman. Nah kemudian kalau di tipe i Satya-nya memang berbeda nih teman-teman. Kalau yang 2020 ini masih ada lampu kabut ya di sini ya, tapi kalau yang sekarang itu sudah tidak ada untuk versi i Satya-nya, kecuali teman-teman beli yang versi RS-nya nih untuk si Honda Brio ini. Nah, kita lihat ke bagian samping teman-teman. Di sini profil yang dipakai memang bannya juga masih standar ya. Ini adalah di ring 14, kemudian dia memakai profil 17566. Jadi emang ya nggak terlalu gede teman-teman, kecil. Tapi di sini karena velgnya kecil, bannya juga nggak terlalu besar, tentunya ini membuat nyaman dan juga lebih irit nih teman-teman untuk konsumsi bahan bakarnya. Kita ke arah samping teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat ke arah samping, karena ini adalah mobil second, jadi dia sudah ada beberapa yang diberi variasi ya. Dia sudah memakai gaya-gaya karbon lapisannya ya, walaupun bukan karbon beneran tentunya ya. Nah kemudian juga sudah ada talang air ya. Dan di sini memang karena dia tipenya adalah tipe i Satya, jadi dia masih memakai anak kunci nih teman-teman. Jadi dia belum smart key door lock-nya nih untuk membuka pintunya. Kemudian di sini dia juga warnanya masih sama ya, jadi tidak ada stiker hitam. Biasanya kan ini sudah di stiker hitam, jadi masih polosan warna putih. Handle-nya juga sama. Kemudian dia ada lampu untuk beloknya ada di sini nih teman-teman ya. Nah, jadi ya di sini juga bisa kelihatan, di sini dia juga memakai antenanya masih model begini teman-teman, model lama ya, model pole begini, jadi belum model shark fin nih teman-teman. Kita lihat ke bagian belakangnya. Nah di bagian belakang dari Brio Satya ini teman-teman ya, masih dilihat ya kacanya tidak ada defogger, masih polos, tapi dia sudah ada rear wipernya. Lambangnya juga masih ada lambang LCGC-nya. Ini biasanya lambang ini udah diganti dengan lambang Honda yang benar ya. Ini tinggal beli ke variasi itu murah teman-teman ya. Kemudian di sini dia juga sudah ada sensor nih, sensor tambahan, tapi belum ada kamera mundur nih teman-teman. Nah memang kalau kita lihat ya ketinggian dari si Brio ini memang nggak terlalu tinggi teman-teman, hanya sekitar 15 cm. Jadi banyak dikeluhkan juga kalau teman-teman bawa orang banyak, biasanya dia akan tambah pendek dan lebih mudah terkena benturan ya kalau lewat posisi tidur yang agak-agak tinggi nih. Tapi kalau teman-teman cuma bawa 2-3 orang itu masih aman kok teman-teman. Nah, kita lihat ya untuk bagasinya sendiri. Di sini yang disukain oleh Brio adalah bagasinya besar ya teman-teman, dibandingkan
LCGC sekelasnya dibandingkan Ayla atau Agya gitu ya. Ini yang paling besar, walaupun dia memang agak dalam ya. Jadi kalau kita mau ngangkat barang, kita mesti ngangkat atau juga menaruh barang juga mesti diangkat dulu. Tapi di sini dia lumayan besar ya untuk bagasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada ban serep yang ukurannya sama persis, tapi dia memakai velg kaleng teman-teman. Nah di sini sudah ada penutup, dia tidak ada lampu sama sekali, jadi kita harus menggunakan handphone kalau di malam hari untuk melihat ke arah bagasi kita. Penutupnya juga masih manual ya teman-teman, seperti ini. Jadi apa ya, lebih ekonomis tapi fungsional lah, seperti itu bisa dibilang ya. Yuk kita lihat ke bagian dalam nih teman-teman. Baik Autolovers, sekarang saya sedang berada di balik kemudi dari Honda Brio Satya manual 2020. Nah, tapi sebelum saya ke sini, saya mau jelasin dulu di sini. Ini simple aja ya. Dia sudah power window, tapi autonya ini satu. Sudah bisa untuk mengunci semua dari sini ya. Kemudian pengaturan spionnya dia bisa dari sini untuk left dan right-nya, tapi dia tidak retract nih teman-teman. Jadi dia masih manual untuk menutup kaca spionnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bahan yang dipakai di sini dia sudah plastik juga teman-teman. Semuanya full plastik ya, karena ini adalah mobil SUV ya. Tapi tentunya lebih ke fungsional aja sih kita melihatnya. Di sini dia juga tidak ada plate ya. Jadi ini daerah yang rentan baret nih teman-teman. Kalau nanti teman-teman beli, teman-teman bisa beli ya untuk plate untuk kaki di sini supaya nanti bodinya tidak tergores oleh sepatu atau juga kaki atau juga sendal yang kita pakai nih teman-teman. Nah kemudian untuk posisi duduknya memang dia hanya maju mundur biasa ya. Kemudian ya untuk bisa direbahkan, tapi dia tidak ada untuk adjusting dari si bangkunya ini teman-teman, seperti itu. Ya untuk bagian sini, kemudian ini adalah tuas untuk membuka kap mesin. Untuk bensin dia ada di kanan sebelah bawah teman-teman. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sini. Nah, untuk bagian sini teman-teman, ini semuanya pakai all plastik, tapi memang kalau kita bicara mobil Honda ya, dia kalau teman-teman masuk ke Honda Brio atau ke BRV atau sampai CR-V pun masih ada kemiripan teman-teman. Makanya dibilang salam satu dashboard ya. Jadi mirip seperti ini. Nah, kemudian di sini sudah ditambahkan aksen dari karbon teman-teman oleh pemilik terdahulunya. Di sini dia masih aksen black piano, di sini ada aksen silver juga, di sini tapi semuanya memakai plastik ya. Di sini ada ruang penyimpanan. Ya, ini untuk isi AC ada di satu, di sebelah kanan, tengah ada dua dan sebelah kiri ada satu. Nah untuk tombol-tombol start stop engine dia tidak ada karena dia ada versi Satya, kecuali kalau teman-teman beli yang versi RSC ya. Kemudian di sini untuk traction control, kemudian untuk pengaturan lampu, ketinggian dan lain-lain ini tidak ada ya. Jadi tentunya start assist pun juga belum ada teman-teman, karena dia adalah versi dari manual nih. Nah ke bagian tuas sebelah kanan dia di sini masih manual semua ya, untuk pengaturan sennya seperti biasa. Ini juga kiri wiper, tapi intermittennya juga sudah bisa diatur. Intermittennya di sini ada teman-teman. Kemudian untuk setirnya sendiri, ini setir yang enak ya kalau saya bilang, karena posisi mengemudi dari Honda itu adalah fun to drive nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat juga di sini posisinya enak, walaupun coba kalau kita lihat di sini dia bisa diatur ketinggiannya walaupun dia belum teleskopik nih teman-teman. Nah kemudian untuk tombol-tombol yang ada di sini ya, ini hanya untuk tombol volume dan juga mengganti channel dan juga mode. Jadi lumayan lah, masih ada tombol-tombol walaupun di sebelah kanannya tidak ada sama sekali. Nah tengah ini ada logo Honda dan tentunya sudah ada airbag. Di sini pun juga sudah ada airbagnya juga. Seperti itu. Jadi simple aja teman-teman. Nah kemudian karena dia di tahun 2020 berbeda dengan Brio Satya yang sekarang, karena Brio Satya yang sekarang ini dia sudah memakai double din yang full layar nih teman-teman. Jadi walaupun yang Satya pun sekarang itu belum bisa Android Auto atau juga Apple CarPlay, tapi dia bisa mirroring ya ke sini. Nah tapi di sini dia memakai double din yang
modelnya masih TFT seperti ini teman-teman ya. Jadi pengaturannya dia masih diputar-putar ya seperti uh, head unit zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, berbeda dengan klaster AC-nya. Nah, teman-teman, nah AC-nya sendiri di sini Honda Brio memang sudah digital ya. Jadi kalau kita lihat tuh enak gitu tampilannya, sudah lebih modern gitu ya. Arah semburannya ada max cool-nya ya. Kemudian nih untuk hembusan anginnya juga bisa diatur melalui panel yang ada di sini. Nah, kita ke bawah, di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada dua cup holder ya di sini. Kemudian di sini ada juga tempat colokan untuk seperti lighter, jadi teman-teman bisa menambahkan untuk mengecharge. Kemudian di sini dia belum soft opening ya, tapi ini lumayan lega ya untuk tempat penyimpanannya. Kemudian untuk sun visornya dia hanya seperti ini, jadi hanya kaca, belum ada lampu. Di kiri kanan pun juga sama. Kemudian dia sudah bisa night and day ya, diatur seperti ini walaupun masih manual. Kemudian untuk pegangan tangan dia belum retract, jadi sudah fix. Kemudian di sebelah kanan tidak ada. Nah, bahan yang dipakai untuk jok dari Honda Brio Satya ini menggunakan bahan fabric nih teman-teman. Warnanya pun juga masih beige, jadi dia rentan kotor nih. Jadi ini masih bisa teman-teman bungkus atau juga diganti dengan versi kulit sintetisnya. Nah, kemudian di sini juga dia ada ruang penyimpanan, dia ada cup holder lagi, dan juga ada dua speaker di depan ini. Nah, ini untuk transmisinya, dia transmisi manual teman-teman. Kemudian dia di sini juga rem tangannya masih manual ya, seperti ini. Kalau saya sih nggak masalah ya kalau untuk rem tangan seperti ini. Nah, kemudian pedalnya pun ada 3 nih teman-teman ya, karena dia adalah versi manual. Nah, untuk pedal koplingnya di sini saya bilang ini masih bisa di setel teman-teman. Ini keadaannya agak keras sedikit ya, tapi masih bisa di setel sih. Ini tinggal teman-teman sukanya yang lembut, enteng sekali, atau yang sedang seperti ini. Kemudian rem seperti biasa dan gas juga di pedalnya seperti biasa. Di sini ada tempat penyimpanan lagi untuk cup holder. Kemudian di tengah-tengah di sini ini ada lampu teman-teman ya. Nah, ini lampunya ini masih belum LED ya, masih bohlam. Nah, dia juga bisa mengikuti kalau misalnya pintu dikunci, dia bisa mati dengan otomatis nih teman-teman. Honda Brio manual Satya 2020. Saya sedang berada di posisi penumpang. Ini adalah posisi mengemudi saya. Nah, memang kalau bicara tentang Brio, di belakang ini memang terkenal ya, Brio itu nggak sempit nih teman-teman. Jadi dia lega, kemudian kaki juga masih bisa menjulur ya. Kemudian untuk kepala juga ya walaupun dia agak pendek tapi tidak sampai saya kena nih kepala saya nih teman-teman. Jadi masih ada 5 jari lah seperti itu. Di sini ada pegangan tangan kiri kanan yang fix ya, dia tidak retract. Kemudian dia sudah power window juga dan ada penyimpan penyimpanan untuk botol di sini di belakang, di kiri dan di kanan. Nah, kekurangan dari Brio ini adalah dia tidak ada tempat untuk ngecas nih teman-teman. Jadi kita harus ambil dari depan baru ambil yang lebih panjang untuk ngecas di bagian belakang. Nah, untuk di belakang jok ini dia juga ada storage ya untuk penyimpanan, walaupun di sini bahannya juga masih blue drew. Nah, ini bahan yang saya beli, yang saya bilang tadi ini mudah kotor teman-teman, jadi lebih baik nanti teman-teman kalau beli mobil ini dilapisi dengan kulit sintetik atau juga kulit yang teman-teman suka lah gitu ya, yang warnanya mungkin jangan warna-warna terang ya supaya tidak cepat kotor nih teman-teman. Nah, kemudian untuk bangku sendiri dia tidak dibagi 60-40 teman-teman, tapi bangkunya ini fix ya, hanya satu besar ini. Jadi ya nggak bisa dibagi gitu ya untuk ditutup di setengahnya atau di 60-40. Tapi di belakang ini dia sudah ada headrest ya, ada 3 headrest, dimana headrestnya ini untuk penumpang tengah juga nyaman teman-teman karena sudah ada headrestnya. Jadi tinggal diatur, sebelah kiri pun juga sama ya seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, kalau bicara tentang jok dari Honda Brio, memang untuk posisi penumpang itu dia tidak begitu lembut ya teman-teman. Jadi agak keras nih teman-teman. Tapi teman-teman nanti bisa dilapisin ya kalau misalnya teman-teman nanti mau membungkus dari jok ini.
kita ke bagian dapur pacu teman-teman, tapi sebelum ke sini saya mau kasih tahu dulu bahwa lampu dari Honda Brio ini sudah diganti ya, diganti dengan yang di LED ya. Ini ada sudah Pro G, jadi warna putih dan cukup terang nih teman-teman, dibandingkan originalnya yang masih berwarna kuning seperti itu ya. Nah, kita lihat ya ke sini teman-teman. Untuk dapur sendiri, dapur pacunya dia menggunakan mesin Honda iVTEC 1200 cc ya. Dimana kalau kita lihat ya di sini konsumsi bahan bakarnya ini merupakan salah satu yang terbaik di kelas LCGC nih teman-teman. Kalau kemarin kita sudah ada beberapa komparasi yang kita cek juga bahwa untuk pemakaian konsumsi BBM-nya untuk di dalam kota itu sekitar 115 sampai dengan 117. Tapi kalau di luar kota itu sekitar 120 sampai 122 km per liter. Jadi bisa diandalkan. Ya, apalagi ini adalah mesin yang menggunakan transmisi manual nih yang saya sedang bahas ya teman-teman. Nah, kalau torsinya sendiri kita bicara Honda Brio ini, dia memang torsinya itu untuk puncaknya dia ada di 110 Nm di putaran 4.600 rpm. Kemudian untuk tenaga tertingginya di 88,7 horsepower di 6.000 rpm. Nah, transmisi yang saya bahas ini adalah transmisi yang manual, tapi kalau untuk matic ya dia menggunakan CVT tentunya teman-teman. Nah, memang kalau dibandingkan dia dengan pesaing-pesaingnya seperti Ayla atau Agya ya yang mempunyai cc 1200 cc, apalagi dia menggunakan 4 silinder, tentunya kalau kita bicara Agya dan Ayla, getaran mesinnya itu lebih terasa sampai ke kabin teman-teman, karena dia menggunakan mesin menggunakan 3 silinder. Jadi ini cukup halus lah untuk mesinnya seperti itu. Oke, untuk mesinnya sendiri teman-teman, untuk kondisi dari Honda Brio Satya manual ini yang dijual ya, ini walaupun dia di tahun 2020, tapi lihat keadaannya masih original nih teman-teman ya, belum pernah dibongkar, cat-catannya masih ada ya. Kemudian di sini masih bersih gitu ya untuk mesinnya sendiri, dan tidak ada kebocoran atau rembes dari olinya. Jadi keadaannya masih sangat fresh nih teman-teman untuk Honda Brio ini. Nah, inilah dia Honda Brio manual 2020 Satya teman-teman. Tadi saya udah ngejelasin ya dari depan sampai belakang. Kemudian nih teman-teman bisa lihat ya, body-bodinya juga masih original semua, belum ada yang namanya di repair nih teman-teman. Jadi bisa dibilang mobilnya cukup seger nih teman-teman. Nah, kalau bicara tentang Brio sendiri, teman-teman kalau memang butuh dan suka dengan manual gitu ya, ini cocok banget nih. Apalagi harganya nih di OLX Mobi Tang City Mall itu dia buka harga di 150 juta nih teman-teman. Nego ya, jadi masih nego. Teman-teman bisa hubungi nomor telepon, nanti ada di samping saya ya, akan saya taruh di situ. Silakan dinego teman-teman, atau teman-teman test drive dulu, lihat dulu, coba dulu seperti apa mobilnya. Tapi ini adalah salah satu mobil yang kita rekomendasikan untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, kalau begitu saya Richard Rinaldi mohon pamit. Kita ketemu lagi nanti di vlog berikutnya. Bye!